kalau misalkan setelah ganti oli nanti ada pengecekan dari mekaniknya. Nanti kendaraan misalkan Bu Rizka ada yang harus diganti nih, bisa ketahuan dari situ. Halo guys, ketemu lagi di V Podcast on the Road, menemani perjalanan Anda. Saya Rizka Lavanka dan saya ditemani Bapak Hafiz selaku Shift Manager Sales Petualangan 1. Terima kasih Bu Rizka. Udah lama nih kita gak jumpa. Iya nih, kita udah lama banget gak ketemu ya. Dari awal pandemi lah ya Pak ya. Iya, sekitar 2 tahun lah gitu. Oke, perlu kita ketahui bahwa kita berdua itu udah vaksin 2 kali ya Pak. Iya. Untuk tahap ketiganya kita nunggu 6 bulan yang akan datang, dan kita juga alhamdulillah. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu Rizka gimana nih? Alhamdulillah sehat Pak. Yang keluarga di rumah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, selama pandemi ini Bapak antigen negatif terus kan ya? Alhamdulillah negatif. Kita itu memang tiap bulannya juga kita antigen ya, jadi kita sudah mematuhi protokol kesehatan ya Pak ya? Iya benar. Oke, di sini kita kan mau ngobrol panjang nih ya, jadi kayaknya lebih baik kita copot masker ya Pak, jadi biar kita ngobrolnya agak enakan nih ya. Boleh. Yang penting kita sudah mematuhi protokol kesehatan, kita sudah vaksin juga ya. Oke, untuk yang di rumah tetap jaga kesehatan ya, walaupun ya sekarang sudah ada Omikron, tapi tetap sehat selalu. Ya tetap kita jaga protokol kesehatannya sesuai anjuran pemerintah. Betul sekali. Oke Pak, kita cepat dulu. Oke, boleh. Ngomong-ngomong nih, kita udah lama ya yang nggak ketemu, tapi Bapak ini datang pakai seragam nih. Iya, tadi saya habis nge-ship di SPBU, terus Bu Rizka nelpon. Iya, karena udah lama nggak ketemu Pak. Iya, saya diundang sama Bu Rizka kan, saya bisa datang nggak nih, telepon. Ya alhamdulillah bisa luangin waktu kita buat sharing-sharing ya. Iya, kita di sini sharing-sharing nih. Karena di sini Pak Hafiz itu pakai seragam nih ya. Jadi kan saya agak kepo nih Pak sama Bapak nih ya, dan mau tanya-tanya gitu. Iya dong, udah tahu aja nih ya. Jadi kalau saya taunya kan, kalau Shell itu kan taunya oli ya, produk oli nih. Shell itu di situ ada apa aja sih Pak? Ya kalau Shell itu kita kan juga jual bahan bakar ya. Ada Shell Super, ada Shell V-Power, Shell V-Power Nitro Plus, Shell Power Diesel, atau lagi yang terakhir untuk bahan bakar diesel ya. Iya, berarti nggak cuma motor aja ya, tapi mobil diesel juga kayak misal Pajero, Fortuner masih bisa ya, yang diisi di Shell juga gitu. Terus ya kita juga ada produk yang dijual di Shell, ada minimarketnya, ada bengkelnya juga. Oh, ada minimarketnya juga. Di situ jual makanan, Pak? Ada, kita jual produknya. Gitu. Kita jual produknya. Perlu diingat nih, Pak Hafiz tadi kesini bawa kopi, guys. Ternyata tuh ya, karena tadi kan Bapak bilang ada minimarketnya ya, Pak. Ini produknya juga salah satunya? Ini produknya, selain kopi, kita juga ada makanan juga nih, pastry. Oh, ini pastry, guys. Ada pastry. juga croffle, ada di bawah. Ada. Oh, gitu. Oke. Kita jual juga. Ini kopinya es kopi super ya guys. Dan di sini kayaknya mereknya apa nih? Ternyata dia dari Coffee Anomaly gitu. Ini ada botol yang kecilnya juga, ukuran 250 ml yang lebih praktis. Oh gitu. Iya, ada juga. Dan dia juga bawa cupnya juga guys. Jadi nggak cuma botol aja, cup namanya Delu to Go. Cobain dong, kalau mau cobain. Siap. Oke, saya coba. Iya, enak. Aduh, mantep guys. Bikin gak ngantuk ya, bener banget nih. Ayo ngantuk lah. Kayak Bapak baru pulang kerja ya malam, main kesini, jadi kita ngobrolnya juga enak guys. Iya, sambil ngopi biar santai. betul. Iya. Oke. Ada ini yang mau tanyain apa lagi? Wah, udah lengkap banget ternyata di SPBU Shell ya. Udah ada bahan bakarnya, minimarketnya, dan ada olinya juga ya. Tadi bengkelnya Pak, namanya Sok Plus gitu. Dan di situ di SPBU Shell itu pelayanannya apa aja sih Pak? Kita kita kan di sini ngelayani terhadap customer. Customer itu kita ada istilah customer itu raja. Pokoknya customer itu kita layani sebagai tamu. Pelayan kita di sini ada buat pembersihan kaca, ada pelayanan angin, perbantuan angin, ada juga pelayanan membantu buang sampah gitu. Kalau ada sampah yang di dalam mobil ya. Oke. Gitu. Berarti
kita ke SBO Shell tuh aduh udah bener-bener dilayani tamu banget ya. Iya. Jadi kita datang ke SBO Shell tuh nggak cuma asal ngisi, Mbak Mas ngisi 20.000 atau 15.000 gitu. Ternyata ada pelayanan juga ya Pak Sama ya. semua yang datang ke SPBU Shell pelayanannya sama, nggak pandang bulu. Oh, Semua dilayani mau motor sebagai mau teman. mobil sama Iya, ya. sama. Oke, benar-benar. Oke. Saya juga merasakan juga ngisi di SPBU Shell ya. Emang benar-benar tuh pelayanannya tuh bagus banget deh. Kalau jelasin juga kayak ada promo gitu tuh detail banget. Jadi saya Iya. juga aduh ngisi di Shell aja deh gitu. Aduh. Iya, pokoknya buat temen-temen nih ya yang belum pernah nyobain atau belum pernah mencoba membeli bahan bakar SPBU Shell, coba. Insya Allah kendaraannya bakal jos dah. Mantep guys. Oke. Dan ini Pak pernah ngisi ya. Tapi kan waktu itu saya karena kan sekarang udah jarang banget cash ya di sini. Oh iya. Kayak sekarang udah banyak GoPay atau yang lainnya OVO payment gitu, payment kayak gitulah karena kan ya namanya pandemi ya, Iya. gitu kan udah mengurangi uang cash gitu. Iya. Kalau di SPBU Shell sendiri itu bisa nggak sih atau ngelayanin juga nggak sih selain pakai cash gitu? Ada, kita semua pembayaran kartu kredit atau pembayaran digital seperti OVO, Shopee Pay Later juga bisa, Shopee bisa, atau yang QR, yang menggunakan QR, itu semua kita bisa. Oh, di sini. QRIS bisa, oke. Iya. Aduh, ada enak banget deh, mantep banget deh. Pokoknya Jadi insya Allah nggak lengkap. usah bingung ya, kalau usah nggak ada bingung. cash zaman sekarang kan cash juga susah ya, Iya. ATM juga ATM susah, juga udah susah. pandemi kayak gini juga ya, ketemu kayak penularannya kita minimal penularan banget ya. Oke. Di sini kan tadi Bapak ngomong-ngomong ada minimarketnya nih ya, ada bengkelnya juga. Minimarketnya selain jual kopi apa aja nih, Pak? Ya, seperti yang disebutkan tadi, ada pastry, ada croffle juga produk kita, terus ya kita ada makanan siap saji juga, kayak seperti Fiesta, ada juga makanan siap saji itu cuma tinggal open aja, 4 menit, langsung jadi, langsung bisa makan di tempat, gitu. Oh gitu. Ada banyak lagi lah pokoknya. Ya. Oh mantep banget ya, udah bener-bener deh. Terus ini Pak, tadi saya kan belum pernah nih ya ganti oli di Shell ya. Itu kan ada bengkelnya, tadi namanya apa Pak? Bengkelnya Shock Plus. Oh Shock Plus, ini Iya. melayani pergantian oli mobil sama motor? Iya, ngelayanin oli mobil, oli motor. Kita layanin untuk ganti situ, dan kalau udah beli oli di tempat itu kita udah free ganti olinya. Jasanya gratis? Iya. Oke. Oh ya, satu lagi tadi ada produknya sih lupa. Ada donat juga. Oh, untuk ada donat. produk makanannya. Iya, saya juga lupa. Ada donat, ada croffle, Iya. ada pastry, ada Pastry, kopi, ada dan kopi. ada makanan siap saji juga Pak? Ada. Wow, jadi kayak kita pulang kerja capek kan, lapar gitu, ngopi, ngantuk gitu kan. Jadi nggak perlu repot-repot kita harus kemana-mana gitu. Ternyata kita cuma ke SPBU Shell sambil Iya. ngisi bahan bakar ya Pak Iya. ya. Bisa beli kopi, beli makanan, kita nggak ngantuk, kita nggak lapar ya. Duh, oke. Pokoknya Bu Rizka, kalau misalkan ngopi ngantuk, mampir aja udah. Oh, Walaupun siap. kagak beli bensin, yang jajannya juga tetap kita layani. Oke, siap. Pelayanannya nggak dibeda-bedakan Iya. lah ya gitu. Pokoknya teman-teman, pokoknya kalau yang mau nyobain produk-produk dari Shell Select, insya Allah dijamin enak dan mantap. Nah, mantap guys ya. Udah ganti oli, terus ada makanannya. Tapi nih Pak ngomong-ngomong Apa? nih, Apa? kalau kita ganti oli, ada ruang tunggunya juga nggak sih? Kalau ruang tunggu kita ada. Kita bisa ada ruang tunggunya sendiri. Kita juga bisa nunggu di dalam Select, juga bisa ada. Di dalam toko itu kan ada tempat duduk, ada tokonya mejanya. namanya? Iya, Select. Shell Select ya? Iya. Oh, Shell Select tuh guys, namanya Gitu. berarti. Kalau misalnya bisa juga sambil jajan, nunggu dulu. Bisa nunggu di situ. Iya, pokoknya di insya Allah servisnya memuaskan lah. Oke, mantap. Tapi di situ bisa servis juga nggak Pak? Untuk servis bisa. Jadi nanti kendaraan kalau misalkan setelah ganti oli, nanti ada pengecekan dari mekaniknya. Nanti kendaraan misalkan Bu Rizka ada yang harus diganti nih, bisa ketahuan dari situ, dari pengecekannya ada namanya signature service dari mekaniknya. Nanti kapan bakal digantinya itu ketahuan dari situ atau dari mekaniknya. Oke. Nanti mekaniknya kasih tahu. Oh, mekaniknya ngasih tahu Iya. ya. Oke, siap. Iya. Oh iya. Berarti ini di sini ya udah bahan bakar,
toko, minimarket kayak ada juga bengkelnya juga. Tapi kayaknya ngomong-ngomong pelayanannya kan bagus nih Pak ya. Pelayanannya bagus gitu kan. Terus kalau Bapak nih orang Shell sendiri gitu ya. Sebenarnya ada pedoman khusus nggak sih kayak buat karyawan? Pasti kan namanya staff itu karyawan melayani itu kan pasti ada bakunya juga kan. Nggak mungkin dia ngelayanin gitu aja kan ya. Kita ngelayanin sembarang ngelayanin atau gimana. Iya, untuk teman-teman di lapangan ya khususnya ya. Untuk teman-teman di lapangan nih kita udah ada pedoman khusus yaitu 5 langkah aman. Oh, 5 langkah aman apa itu ya guys? Pokoknya ada di tempat di Shell itu buat teman-teman yang di forecourt ya. Untuk di forecourt itu buat teman-teman yang belum tahu, mungkin di forecourt itu area pengisian di lapangan lah, istilah awamnya. Kita ada tempat pengisian lah ya Pak. Ya, boleh, gitu. ya. Tempat pengisian bahan bakar. Kita ada pedoman 5 langkah aman. Yang pertama, berdiri di tempat yang aman. Oh, berdiri di tempat aman. Kenapa kita berdiri di tempat yang aman? Iya, kalau misalkan ada sesuatu kendaraan yang datang, kita kan nggak tahu kalau kendaraan itu kenceng atau betul. Yang nyetir dalam keadaan mabuk, maaf ya, dalam keadaan mabuk atau apalagi ngantuk ya Pak kalau pulang kerja itu ya. Atau misalkan ada penyakit yang dadakan, dia lost control, ya bisa aja gitu. Maksudnya namanya sesuatu lebih baik kita mencegah dulu. Oke, betul. Kita kan sudah tahu. Mencegah dulu sebelum daripada mengobati. Ya, ada istilah kayak gitu ya. Bu Rizka nih. Aduh. Mungkin Bu Rizka tahu juga. Iya benar-benar. Jadi kita kalau misal ada sesuatu, jadi kita berdiri di tempat yang aman. Ya selain buat diri kita juga, ya buat ini sebenarnya buat teman-teman kita juga. Kayak saya ya sebagai customer ya, oke berarti nggak perlu dilakukan lagi lah safety-nya ya. Iya. Berarti aman. Iya. Terus ada lagi, itu yang pertama. Yang pertama, tadi ada 5 langkah aman. Iya, berarti kedua, ada 5 ya. Yang kedua, waspada terhadap kendaraan yang datang. Wah, itu waspada pada kendaraan yang datang. Iya. Itu gimana nih Pak maksudnya tuh? Ya maksudnya kita teman-teman yang di lapangan, operator atau sebut FSC ya, komunikasi yang di lapangan, ya kalau misalkan ada kendaraan, kita ngelihatnya ke arah kendaraan masuk atau ingress. Gitu, karena kita tetap waspada. Maksudnya waspada kita juga kita lihat kita hati-hati, takutnya sama sih seperti yang tadi juga, takutnya kendaraan main kenceng aja. Kalau kita kan posisi di sini, parkiran di seberang sini, kita dia main jalanannya kenceng, tahu-tahu kita nggak ngelihat, kiri kanan, kita berarti kita sebagai customer langsung diarahin ya Pak ya. Iya. Oke. Jadi kalau di Shell itu kita kalau dateng nih dari pintu masuk nih, kita tuh langsung diarahin sama FSC-nya ya Pak ya, namanya tadi FSC-nya gitu, operator lah gitu kan, yang ngisi BBM-nya. Jadi kita nggak perlu yang bingung harus ngisi di mana nih, di pam mana nih, gitu ya Pak ya. Pokoknya setiap ada yang masuk kita arahin, diutamain arahin yang tempat yang kosong dulu. Kalau bisa nggak bisa, kalau diusahain nggak bisa ngantri dulu. Kalau bisa jangan ngantri. Gitu. Karena biasanya ya kita kan ya namanya kita ya malas ngantri kan ya. Karena udah capek pulang kerja malas ngantri terus aduh mau ngisi bensinnya habis nggak diarahin, ini harus ngisi kemana, bingung juga kan gitu kan. Karena kan kita juga karena customer sebagai tamu maunya dilayani, ya kita manjain lah. Manjain tuh. Jadi nggak cuma dimanjain sama pacar doang ya Pak ya, tapi dimanjain juga waktu kita belanja beli bensin aja dimanjain guys. Aduh. Mantap. Itu nggak berat tuh. Kedua. Yang ketiga berjalan dengan hati-hati. Maksudnya berjalan dengan hati setiap kita melangkah. Misalnya saya misalkan sebagai FSC atau operator, saya melangkah terhadap customer atau melayani customer, kita berjalan melalui yellow cross. Kita kan di situ ada yellow cross. Yang garis-garis kuning itu ya Pak ya? Zebra crossnya, gitu. Zebra cross. Oke, yang biasanya di jalannya warna putih, kalau khususnya SPB Shell warna kuning. Warna kuning. Ibu Tis kan ngeliat kan tadi? Iya, tadi ngeliat Pak. Aduh. Iya, sama juga sebenarnya, maksudnya. Fungsinya sama gitu? Iya, maksudnya sebenarnya sama juga kayak yang tadi nomor 2. Hati-hati itu kita juga hati-hati ngeliat kiri kanan dan
takutnya kendaraan ada yang dalam kecepatan yang tinggi. Lost gitu. control Lost ya. control. Okay. Iya. Itu terus apa lagi nih? Itu keberapa tuh? Ketiga, sekarang keempat. Keempat itu buat diri Anda selalu terlindungi. Maksudnya buat diri Anda terlindungi, Iya, maksudnya apa tuh terlihat? terlihat dan terlindungi. Ya kita namanya kita customer ya, kita kan nggak tahu nih terlihat dan terlindungi, taunya ya ini abang ada di pam mau ngisiin gue gitu kan. Iya. Tapi ternyata ada terlihat dan terlindungi. Iya, maksudnya buat terlihat dan terlindungi itu apabila FSC dalam bekerja, maksudnya sedang melayani, kalau bisa menggunakan safety vest. Safety vest tahu? Safety vest itu kalau nggak salah gunanya itu kayak rompi itu. Terus yang kalau malam tuh kelihatan gitu ya Pak? Nah iya, itu kan ada 3M-nya tuh. Ya ada trim atau garis-garisnya. Itu kalau malam berkilau. Insya Allah kita sebagai petugas juga bakal kelihatan dengan pantulan cahaya dari lampu dari kendaraan. Itu bantu banget sih kalau malam ya. Buat malam. Kita lampu gitu ya Pak, kadang-kadang ngantuk gitu kan ya. Iya. Oke. Terus apa lagi? Kelima nih. Terakhir. Yang 5 nih. Oh iya, aduh. Gunakan barikade dengan benar. Barikade apa tuh? Teman-teman tahu barikade? Ya barikade itu kayak sejenis alat pengaman yang terbuat dari besi. Ya ukurannya kurang lebih 2 kayak pagar gitu atau gimana Pak? Modelnya kayak pagar. Kayak di depan itu Bu Rizka. Yang warna merah putih ya kalau nggak salah ya. Ukurannya panjangnya sekitar 2 kali 1 lah, 2 kali 1. Itu gunanya buat apa tuh Pak? Itu gunanya buat apabila misalkan ada suatu pekerjaan yang dilakukan nih sama teman-teman di lapangan atau sama kontraktor, kita bisa gunain itu tuh. Gunanya supaya mencegah atau memberi tanda, oh di situ sedang ada pengerjaan gitu, atau misalkan ada sesuatu atau misalkan ada kendaraan yang datang, kita udah bariket nih, kita lagi ngerjain sesuatu nih, ya atau kontraktor. Jadi udah ketahuan ya kalau kita masuk, kalau ada pengerjaan gitu. Bener, kalau berarti mobil tersebut seharusnya tahu bahwa kita sedang dalam atau ada sesuatu yang dikerjakan gitu. Ya juga teman-teman juga saya bilang untuk yang di lapangan atau kontraktor sedang mengerjakan sesuatu, kalau misal kita nggak pakai itu, kita intervene juga. Kita harus pakai barikade tersebut. Gitu. Oke, udah lengkap banget ya ternyata guys. Di sini ngisi di SPBU Shell itu ya, udah ngisi bahan bakarnya udah mantep banget, jos banget nih kalau dipakai gitu kan. Membersihkan ya Pak ya, terus selalu pedoman itu membersihkan, terus makin efisien ya kalau nggak salah ya. Iya, benar. Aduh, nih Bu Rizka yang udah banyak udah banyak tahu dah, atau maksudnya udah menjadi member Shell, udah termasuk member Shell, udah lama nih pokoknya nih. Ini teman saya nih udah lama jadi teman, udah lama juga jadi pelanggan Shell juga nih. Iya guys, ternyata kita tuh ngisi tuh nggak cuma sekedar ngisi aja. Jadi kita tuh di situ bisa beli kopi, beli makanan, beli pastry, terus beli oli gitu kan. Dan ada membernya juga ya Pak? Ada membernya juga. Untuk sekarang tuh per bulan namanya tuh kalau nggak salah kartu Club Smart gitu ya? Iya, untuk gitu. Sekarang kan namanya member Club Smart. Tapi nanti per bulan Maret, per tanggal 1 itu semua kita udah beralih ke aplikasi namanya Shell Go Plus. Oke, mantep banget guys. Oke. Kayaknya, udah lama banget nih kita ngobrol juga ya, dari pengenalan SPBU, terus pelayanannya gitu kan, terus transaksi pembayarannya, terus tadi ada minimarket Shell Select, terus ada Shop Plus, dan kita juga ternyata tuh karyawannya itu udah terjamin banget kesafetyannya guys, gitu. Ada namanya pedoman 5 langkah aman. Jadi kayak kita ngisi di SPBU Shell itu nggak perlu takut, aduh ini karyawannya tuh kurang ini, kurang itu, kurang itu. Ternyata tuh enggak. Dia itu sangat di training banget ya Pak. Oke. Ya untuk teman-teman juga, untuk teman-teman saya juga ini apa yang saya sampaikan juga sekedar sharing nih ke Bu Rizka. Untuk teman-teman juga mungkin
harus sedikit tahu apa yang saya informasiin. Mungkin saya juga nggak ilmunya nggak tinggi, atau misalkan masih banyak teman-teman saya yang masih tinggi ilmunya, guru-guru saya. Istilah saya juga di sini bekerja, maksudnya ya kita seenggaknya menjalankan apa yang bisa kita kerjakan, atau ikuti saja SOP-nya, ikuti aja gimana dengan istilah di sini HSSE-nya. Wah, mantap banget guys. Oke, di sini udah kita berbincang nih banyak tentang SPBU Shell gitu. Dan langsung sama manajernya, Bapak Hafiz, Chief Manager Sel Petukangan 1 ya. Saya juga minta maaf nih kalau misalkan ada penyampaian saya, atau misalkan apa yang saya sampaikan ke teman-teman, atau misalkan Bu Rizka banyak yang kurang. Saya juga manusia lah. Saya juga minta maaf kita nih. Kita juga maksudnya, sama Pak ya. Nggak luput dari salah lah ya. Iya. Saya juga minta maaf kalau ada yang disampaikan nggak sempurna. Iya, oke. Jangan lupa nih, ternyata tuh Shell itu kalau nggak salah udah ada online store-nya juga ya Pak ya? Ya, udah ada online store-nya. Tinggal dilihat aja di GrabMart atau aplikasi GoFood-nya. Untuk setiap sel terdekat dari rumah teman-teman udah ada untuk pemesanan makanan atau minuman yang terjual di sel select, atau bisa beli oli juga melalui aplikasi. Oke guys, ini udah banyak banget nih kita ngobrol tentang SPBU Shell. Jadi kalian tuh nggak perlu khawatir lagi ya untuk ngisi bahan bakar. Kalian tuh benar-benar akan dilayani secara baik dan dijelaskan secara detail ya. Produk-produknya juga produk-produk unggulan ya Pak ya. Iya. Jadi nggak perlu khawatir, isilah di SPBU Shell. Tenang aja guys. Oke, karena udah banyak nih kita ngobrol Pak, mungkin saya akhiri ya podcast saat ini mungkin ya, karena bingung nih malam hari atau siang hari nih gitu kan. Kita karena udah ketemu lama saking ngobrolnya banyak gitu kan. Udah lama juga nih, bener. Dulu saya masih hitam putih. Saya juga dulu masih putih, sekarang udah rada gelap begini. Oke guys, makasih. Terima kasih Rizka. Bye bye.